selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Keluarga harap kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Walaupun kita hanya belajar jarak jauh, tapi biarlah kalian tetap semangat sehingga mendapat manfaat nantinya untuk masa depan kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Apabila minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa itu unsur, senyawa maupun campuran, kali ini kita akan belajar mengenai cara pemisahan campuran. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu keluarga ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, apakah manfaat kita bergaul dengan banyak orang yang tentunya kita tanpa membeda-bedakan? Kedua, di dalam kita bergaul dengan banyak orang dan banyak karakter, apakah kita perlu yang namanya filter? Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai profil pelajar Pancasila, filter apa yang kira-kira kita gunakan di dalam kita bergaul dengan banyak orang dan banyak karakter tadi? Nah, jawabannya dan pertanyaannya nanti bisa kalian lihat di Google Classroom. Kalian nanti bisa langsung mengerjakan di situ, ya. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai cara pemisahan campuran. Tapi terlebih dahulu kita kembali mengulang atau mengingat pembelajaran minggu yang lalu mengenai unsur, senyawa, campuran. Apa toh itu unsur? Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat atau materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi atau yang biasa disebut atom. Contohnya, oksigen, atom atau unsur oksigen dengan lambang unsur O. Kemudian atom hidrogen atau unsur hidrogen dengan lambang unsur H. Nah, apabila dua atom hidrogen ditambah dengan satu atom oksigen akan menghasilkan H2O, dihidrogen oksida, atau yang disebut dengan air. Nah, air ini yang disebut dengan senyawa. Sehingga dari contoh ini, apa toh yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis zat atau lebih sederhana lagi secara kimia. Okay? Kemudian apa toh itu campuran? Contohnya ya, tadi air H2O ditambah atau dicampur dengan garam dapur atau NaCl. H2O plus NaCl. Nah, nanti akan menjadi sebuah campuran. Tentunya garam apabila dicampur dengan air, garam akan larut. Kenapa? Karena tiap komponennya memiliki komposisi yang sama. Inilah yang disebut dengan campuran homogen atau yang biasa disebut dengan larutan. Berbeda kalau air tadi tercampur misalnya dengan pasir atau tanah. Nah, ini yang disebut dengan campuran heterogen, di mana komponen tiap penyusunnya memiliki bagian atau memiliki komponen yang tidak sama atau berbeda, heterogen, ya. Nah, ini nanti yang akan kita pisahkan antara air dengan pasir. Bagaimana cara memisahkannya? Tentunya salah satunya yaitu dengan penyaringan atau filter. Dengan disaring, air yang tercampur dengan air karena memiliki ukuran partikel yang berbeda, sehingga ketika kita saring, airnya akan lolos melalui saringan tadi dan pasir atau kerikilnya tadi yang tercampur akan tertinggal di dalam saringan. Nah,
terkait dengan pertanyaan Bu Warga di awal tadi, adanya filter penyaringan. Tentunya kita sebagai atau kalian sebagai profil pelajar Pancasila harus ada filternya, harus ada saringannya untuk memisahkan antara air tadi yang bening dengan pasir atau kerikil yang akan mengkotorinya. Nah, sehingga hidup kita ke depan, pergaulan kita adalah pergaulan yang bermakna dan bisa memaknai sekitarnya. Begitu, oke. Nah, dari sini apa itu yang dimaksud dengan campuran? Campuran yaitu suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat zat asal tadi. Misalkan air dan garam tadi kita campur, maka air garam tadi walaupun garamnya larut, tapi kita masih bisa melihat sifat garam, yaitu dengan apabila kita rasakan akan terasa asin. Berbeda dengan air dan pasir yang tadi kita pisahkan dengan disaring, kalau air yang larut di dalam garam, kira-kira bagaimana cara memisahkannya? Tentunya apabila kita saring, tidak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena garam larut di dalam air. Tapi bisakah dipisahkan? Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu air garam tadi bisa kita panaskan, ya. Kita panaskan, kemudian nanti kita akan dapatkan yang namanya endapan garamnya. Kenapa? Karena titik didihnya berbeda. Airnya menguap sehingga tinggal endapan garam. Kita bisa pisahkan antara air dan garamnya dengan cara seperti itu, atau yang disebut dengan kristalisasi. Kemudian kita biasanya tahu ya, apabila kita punya buku yang sudah banyak catatan, tiba-tiba buku kita yang sudah ada catatannya, yang kita catat dengan pen kita atau pena kita yang ada tintanya tadi, terkena air, apa yang terjadi? Tulisannya akan menjadi istilah Jawanya itu bleber, ya. Tulisannya akan menjadi pudar. Kenapa? Karena zat warna tadi merambat, ya. Itu tadi merupakan salah satu contoh pemisahan campuran, yaitu dari zat warna tadi atau yang disebut dengan kromatografi. Sebenarnya apabila dua warna dicampurkan, itu pun bisa terpisah dengan cara kromatografi tadi. Nah, cara-cara pemisahan campuran nanti akan bisa kalian lihat di dalam contoh tayangan video yang akan Bu Warga sampaikan. Kalian bisa lihat beberapa praktek cara pemisahan campuran. Kalian bisa amati, atau mungkin kalian di rumah karena ada waktu yang lebih banyak, kalian bisa praktek, okay? Kalau kalian sudah praktek atau kalian mengamati tadi, kemudian nanti ada tugas Bu Warga, yaitu lembar pengamatan. Dari situ kalian bisa bedakan beberapa cara pemisahan campuran tadi. Apa yang dimaksud dengan filtrasi, apa yang dimaksud dengan kristalisasi, apa yang dimaksud dengan kromatografi, mungkin apa yang dimaksud dengan sublimasi, destilasi, dan lain sebagainya, sesuai tabel yang nanti akan Bu Warga sampaikan dan sudah Bu Warga upload di Google Classroom. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tentunya setelah Anda mengamati, Anda pun bisa memberikan contoh, ya. Contohnya apa? Seperti tadi yang sudah Bu Warga terangkan, misalkan ya,
eh, banyak sekali contoh-contohnya, filtrasi, kristalisasi, maupun kromatografi. Ya, nanti Anda bisa sebutkan contohnya. Selain itu, apa toh manfaatnya? Nah, di situ silakan ya. Anda bisa cari jawabannya baik mengenai nanti materi yang Bu Arga sampaikan, baik nanti materi yang ada di dalam YouTube maupun nanti materi yang Bu Arga sampaikan lainnya. Kemudian atau kalian juga bisa mencari-cari jawabannya di Google ataupun di dalam buku-buku. Nah, dengan demikian Anda akan mengisi waktu-waktu Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, demikian pembelajaran keluarga hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa mendatangkan keberhasilan dan kesuksesan buat kalian di masa yang akan datang. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian boleh tercapai. Itu harapan keluarga saat ini. Nah, selamat belajar. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang.